Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wahid wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma bihaqqihi wa bihaqqil mursalin wa bihaqqil anbiya'ika wa bihaqqis syuhada'is shalihin wa bihaqqil ulama'il 'amilin wa bihaqqil awliya'ikal muqarrabin wa bihaqqil qur'anil 'azim. Istajib du'ana ya Allah ya Fattah ya 'Alim ya Khabir ya Mubin ya Fattah ya Khabir ya Mubin ya Fattah ya 'Alim ya Khabir ya Mubin ya Fattah ya 'Alim ya Khabir ya Mubin ya Fattah ya Khabir ya Mubin ya Fattah ya 'Alim ya Khabir ya Mubin ya Fattah iftah lana futuhal 'arifin ya 'Alim 'allimna bi'ilmin nafi ya Khabir ahbirna min kulli syai' ya Mubin bayyin 'alaina kullal umur zahiran wa batinan ruhan wa aqlan wa nafsan wa jasadan bi barakati Al-Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dan Allah muliakan Haji Ibu beserta DKM Masjid Al-Muharram, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muharram yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat kudrat irodatnya, izin serta ridhonya. Pada pagi hari ini kita bisa kembali melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian yang mudah-mudahan dengan kajian ini, pengajian ini membawa
keselamatan kepada kita di dunia dan di akhirat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya. Amin ya Allah. Para bapak ibu jemaah yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini saya ingin mengingatkan khusus untuk diri saya juga untuk jamaah, bahwasanya di bulan Rajab ini ada malam dan hari yang sangat dimuliakan, yakni malam 27 Rajab atau yang sering kita sebut dengan malam Isra Mi'raj. Malam Isra Mi'raj ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran yang tadi oleh Imam dibacakan. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci ya Allah, zat yang sudah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkahi, alladzi barakna haula, yang kami berkahi sekitarnya, linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah tentu saja. Innahu was-sami'ul basir. Sungguhnya Allah sangat maha mendengar dan sangat maha melihat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala pertama mengagungkan dirinya, yaitu mensucikan diri dengan menyampaikan kalimat subhanallazi, maha suci zat, yaitu Allah. Beliau Allah Subhanahu wa ta'ala memuji dirinya. Dalam hal ini kalau dalam kitab tauhid atau dalam ilmu tauhid itu pujian itu ada 4. Qadimun li qadimin, qadimun li hadisin, hadisun li qadimin, hadisun li hadisin. Puji Allah untuk Allah, yaitu Allah memuji dirinya. Nah, itu juga pujian. Puji Allah kepada makhluknya, yaitu utamanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau berada di atas akhlak yang mulia. Nah, itu pujian Allah kepada makhluk, dan itu pun milik Allah. Pujian makhluk kepada Allah seperti yang kita ungkapkan dengan ucapan alhamdulillah atau Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, sebagai pujian-pujian makhluk kepada Allah itu milik Allah. Dan termasuk juga pujian kita kepada manusia biasa ataupun sesama manusia, itu pun juga milik Allah. Nah, sehingga disinilah makna segala puji itu bagi Allah, milik Allah. Terutama lagi ketika kita mendapatkan anugerah ataupun keajaiban yang itu terutama berupa pertolongan kepada kita atau kebahagiaan. Nah, maka pada saat itu kita harus memuji Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan hambanya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW,
dengan di-Isra dan di-Mi'rajkannya, serta Allah memberikan anugerah kepada Nabi yang itu hakikatnya atau yang itu juga untuk umatnya, yakni pelaksanaan sholat 5 waktu, yang dengan sholat 5 waktu itulah akan menjadi kunci keselamatan dan juga kunci kebahagiaan serta kunci kemuliaan. Maka dari sini ya, di ayat lain Allah menyampaikan wazakirhum bi ayyamillah, ingatkanlah mereka manusia terhadap hari-hari Allah. Nah, maksud dari hari-hari Allah itu apa? Tentu semua hari adalah milik Allah, tapi ini hari-hari yang memang dijadikan waktu yang khusus, yang dimana Allah pada hari itu atau pada malam itu atau pada waktu itu memperlihatkan keagungannya, baik berupa dengan anugerah, pertolongan atau kemuliaan yang diberikan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Dalam hal ini tentu kita mengetahui bahwa Kanjeng Nabi adalah manusia yang terpilih oleh Allah dan paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka oleh karena itu ya, kita ya, diajarkan atau dituntut untuk bagaimana memuliakan dan mengingat ya, hari-hari atau waktu yang memang Allah berikan anugerah kepada kita, khususnya umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya, melalui Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam ayat yang tadi saya sampaikan, wazakirhum bi ayyamillah, ingatkanlah mereka terhadap hari-hari Allah, kemuliaan yang Allah berikannya. Nah, di sini para ulama menyampaikan kita harus mengingat gitu ya, hari-hari tersebut. Nah, dengan cara apa? Dengan cara mensyukurinya, dengan cara bersyukur kepada Allah. Ya, tadi saya sebutkan terutama ya diantaranya adalah malam di mana Allah anugerahkan kemuliaan kepada Nabi, dan Allah perintahkan sholat yang dengan sholat itu kita akan mulia. Maka kita haruslah bersyukur. Nah, terus bagaimana cara mensyukurinya? Tentu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara zikir yang paling utama pada malam Isra Mi'raj adalah dengan mengucapkan tasbih subhanallah, sebagaimana Allah meneladankan atau mengabadikan kejadian Isra Mi'raj itu di dalam Al-Quran diawali dengan kata subhanallazi asra. Maka pada saat itu ya, mulai dari tanggal 26 ya, kalau bisa ya, kita mulai dari tanggal 26 ya, kalau mau ya dari sekarang atau dari kemarin-kemarin juga silahkan gitu. Itu memperbanyak tasbih, khususnya nanti tanggal 26 menjelang maghrib ya, menjelang maghrib atau pada asar gitu, kita sudah memperbanyak tasbih subhanallah. Nah, apakah bacaannya cukup subhanallah atau boleh ditambah dengan kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya, kalimat-kalimat yang diajarkan dalam Al-Quran maupun hadis yang lainnya untuk berzikir kepada Allah, itu boleh, itu juga boleh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, silakan. Atau kalaupun mau gitu sambil menghafalkan gitu ya ayat yang itu menjadi tanda ataupun dalil Isra Mi'raj, silakan juga. Itu tadi yang ayat pertama ya,
dari surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'un basir. Nah, itu terus diulang-ulang. Ada yang mengatakan boleh kalau bisa sih 27 kali, 7 kali silahkan. Sebanyak kali pun silahkan gitu. Nah, ini dalam rangka kita mentasbihkan atau mensucikan Allah, mengagungkan Allah, karena Allah telah mengagungkan atau memuliakan nabinya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan telah memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah sholat kepada Allah, yang itu adalah mi'rajnya kita. Nah, kita mensucikan. Maka oleh karena itu ya, saya mengajak khususnya diri saya sendiri, umumnya para jamaah, mari kita muliakan malam Isra Mi'raj dengan memperbanyak zikir kepada Allah, khususnya memperbanyak tasbih. Apalagi kalau bisa memperbanyak sholat sunnah, ya, paling tidak gitu ya, paling tidak sholat tahajud pada malam itu, atau ba'da isya itu witir ya. Biasanya witir itu kan biasanya setelah tahajud ya. Tapi umumnya juga ada sholat witir itu setelah ba'da sholat isya. Sholat isya bisa 2 rakaat, kepada sholat isya ya sunnah ba'diyah bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat. Nah, setelah itu sholat witir berapa? Ya semampunya. Kalau bisa 11, kalau tidak bisa paling tidak 3, kalau tidak bisa ya minimal 1 rakaat gitu. Itu. Tapi kalau upayakan kalau bisa ya 3 lah paling tidak. Nah, setelah itu sujud. Jadi setelah salam yang baik ketiga ataupun yang ke-11 gitu ya, silakan. Setelah itu sujud ya, setelah salam sujud. Di dalam sujud itu membaca subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war. Nah, ini tasbih yang biasa kita baca dengan imam setelah sholat tarawih atau di sholat witir. Nah, ini dibaca terus berapa? Nah, dalam kitab Al-Bunyah itu 70 kali gitu. Jadi di sujudnya baca subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh, subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh, subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Nah, kalau bisa sampai 70 kali. Nah, inilah yang waktu sebelumnya saya pernah menyampaikan, upayakan kalau bisa diperpanjang sujudnya, diperpanjang sujudnya. Nah, ini kita sholat sunnah ya, setelah itu setelah beres sujud lagi, khusus kita bertasbih kepada Allah, subuhun kudusun rabbuna rabbul malaikati. Untuk apa ini? Untuk kita mensucikan Allah, menjernihkan pikiran kita, mensucikan hati kita, dan membersihkan jiwa raga kita dalam rangka bermi'raj kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana kalau umpama tasbihnya gitu, duduk saja tidak dengan sujud, ya silahkan, tidak apa-apa. Yang penting malam itu kita lebih banyak mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan tasbih. Tasbihnya bisa seperti tadi ya, subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh, ataupun subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Nah, selanjutnya juga tentu ya, mengisi malam hari tersebut dengan berbagai macam ibadah, bisa dengan baca Quran ya, bisa dengan sedekah, bisa dengan apa saja yang itu memang yang sudah
tuntut oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW berbuat kebaikan, berbuat amal soleh. Nah, ada yang menyampaikan begini, ya ini untuk mensiasati gitu ya, mensiasati agar kita pada malam hari itu tercatat beribadah sepanjang malam. Ya, karena kita ini ya bukan kita, saya lah, bapak-bapak ibu-ibu enggak lah gitu. Itu kadang susah gitu untuk melengkan gitu ya, khusus untuk ibadah gitu. Tapi kalau melengkan untuk yang lain katanya kayaknya agak inilah gitu ya, bisa. Tapi kalau melengkan untuk ibadah ini berat gitu. Nah, terus gimana caranya? Adalah upayakan pada malam 27 itu sholat isya ya, itu berjamaah. Jadi malam 27 tadi saya menyampaikan kita upayakan prosesnya dari tanggal 26 ya, dari tanggal 26 itu sebelum maghrib. Nah, jadi maghribnya berjamaah, isya-nya pun berjamaah, terus nanti subuhnya berjamaah. Nah, khususnya isya dan subuh upayakan pada hari itu, pada malam Isra Mi'raj itu malam 27 itu kita berjamaah. Kenapa? Karena menurut Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya, orang yang berjamaah sholat isya maka ia ternilai qiyamul lail setengahnya, dan orang yang beribadah ya sholat subuh ya berjamaah maka itu ternilai qiyamul lail setengahnya lagi, sehingga pada malam itu kita akan ternilai, tercatat qiyamul lail sepanjang malam, beribadah sepanjang malam. Nah, ini anugerah ya, anugerah dari rahmatnya Allah kepada kita ya, agar umat Kanjeng Nabi itu amal sedikit tapi padilahnya banyak gitu. Memang umat Kanjeng Nabi ini dimuliakan ya, dimuliakan. Ada dalam salah satu kitab itu khusus ya, yang dikarang oleh Syekh Alwi Al-Maliki ya. Syekh Alwi Al-Maliki itu khososiyatul umatil Islam, itu kekhususan umat Islam yang dimuliakan Allah. Di antaranya adalah itu bagaimana beribadahnya, amalnya sedikit tapi pahalanya banyak gitu ya. Nah, itu karena umatnya kecil-kecil katanya gitu ya, lemah gitu ya, seperti yang diceritakan juga yang oleh dalam Isra Mi'raj itu ada Nabi Musa menganjurkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad untuk meminta keringanan itu ya karena memang umatnya itu lemah katanya gitu. Nah, tapi diringankan dan akhirnya meskipun diringankan, meskipun 5 waktu tapi nilainya tetap 50 waktu. Nah, ini pun terjadi di sholat sunnah, sholat atau qiyamul lail. Ketika kita ya ingin tetap ternilai qiyamul lail dengan sholat sunat dan ibadah yang lainnya, tapi kita mungkin tidak mampu, maka upayakanlah ya, itu kita dapatkan melalui sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Bagaimana kalau sholat isya-nya berjamaah terus dilanjutkan iktikaf berjamaah sampai gitu ya subuh berjamaah? Wah, itu lebih hebat lagi gitu ya, lebih bagus lagi. Nah, terus tidurnya gimana? Ya silakan berproses, dalam proses itu tidur ya silakan gitu, tidur tapi nanti mungkin bangun lagi. Nah, atau paling tidak gini, supaya tidurnya pun bernilai ibadah adalah ambil wudhu ya, sholat 2 rakaat, setelah itu berbaring dan berzikir, paling tidak membaca doa untuk tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah, itu dibacanya betul-betul dengan hati yang ikhlas, dengan khusyuk, insya Allah nanti tidurnya itu dianggap beribadah gitu ya. Nah, dan bangunnya tentu untuk ibadah juga. Nah, sehingga malam
yang memang itu dimuliakan oleh Allah, yaitu malam Isra Mi'raj itu, kita memuliakannya. Nah, menurut para ulama, kenapa kita memuliakan Isra Mi'raj itu? Ini dalam rangka pertama melaksanakan perintah Allah, wa dzakirhum bi ayyamillah, ya, ingatkanlah mereka terhadap hari-hari yang dimuliakan Allah. Yang kedua, untuk bersyukur atas nikmat Allah, ya, yang telah diberikan kepada kita, yang itu utamanya adalah perintah sholat. Ya, bagi orang-orang tertentu perintah sholat ini itu anugerah, dan memang anugerah, gitu. Nah, itulah yang akan menyelamatkan kita. Nah, maka kita harus bersyukur. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Kanjeng Nabi Muhammad, atas karunia Allah dan atas rahmat Allah, falyafrahu, maka berbahagialah. Maksud dalam hal ini, bersyukurlah kepada Allah. Nah, maka niatkan pada malam Isra Mi'raj itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini diantara, ya, amalan ataupun upaya kita agar kita mendapatkan keberkahan juga khususnya di malam Isra Mi'raj, yang utamanya keberkahan pelaksanaan sholat, ya, sholat yang diwajibkan kepada kita. Nah, itu dengan upayakan, ya, kalau bisa memperbanyak tasbih. Yang tasbih ini kita lakukan dari tanggal 26 khususnya ba'da asar, ya, sampai maghrib. Setelah itu dilanjutkan, ya, dari pada maghrib sampai isya. Isya upayakan sholat berjamaah. Setelah itu kalau bisa pun juga sholat ba'da isya dengan witirnya. Nah, setelah sholat isya dengan witirnya, kita bertasbih dengan dalam keadaan sujud, ya, jadi kita sujud tadi, ya, membaca tasbih subhanallah subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh, subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh 70 kali. Nah, setelah itu ini sujudnya bisa 2 kali, ya, seperti itu. Sujud pertama itu, setelah itu kita duduk lagi membaca istighfar, Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam. Ini yang biasa dibaca ketika sa'i, gitu. Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam. Atau baca seperti yang biasa kita baca dalam sholat, ya, duduk di antara 2 sujud, Rabbighfirli warhamni, itu, wasburni warhamni wahdini wa'afini wa'afani. Atau baca istighfar biasa, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Nah, silahkan. Bahkan ada juga yang membaca doanya Nabi Sulaiman, yang Rabbighfirli wa habli mulkan, gitu. Rabbighfirli wa habli mulkan. Nah, itu boleh, gitu. Yang penting dalam duduk itu kita mohon ampun kepada Allah. Nah, setelah itu sujud lagi, ya, sujud lagi. Nah, di dalam sujud itu membaca tasbih juga. Nah, bahkan di dalam ada kitab Al-Bunya menukil dari Salman Al-Farisi, ketika sujud yang kedua, setelah itu berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, ya, terserah apa saja. Tentu yang utama adalah dipenuhinya kebutuhan. Dan kebutuhan utama kita adalah maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sujud di situ dan mohon anugerah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah itu bisa, ya, istirahat atau tidur dengan upayakan punya wudu, supaya nanti bangun bisa untuk ibadah. Dan setelah itu sholat subuh upayakan berjamaah. Nah, kalaupun berkenan, kalau bisa harinya, di hari 27-nya kita berpuasa. Puasa sunat, yang ini pernah saya sampaikan, paling tidak dalam
dalam Rajab ini satu kali saja, tanggal 27 kita berpuasa dengan niat mengikuti Kanjeng Nabi dan juga bersyukur atas anugerah sholat. Jadi bersyukur atas anugerah sholat. Nah, di antara fadilahnya menurut para ulama ini akan memperkuat hati kita dan keimanan kita, terutama akan mendorong energi sehingga kita mampu melaksanakan sholat. Nah, inilah di antara upaya amal kita. Mudah-mudahan dengan memperbanyak tasbih, memperbanyak zikir, memperbanyak sholat sunat, dan pada siangnya tanggal 27-nya kita berpuasa, Allah perkenankan kita menjadi bagian orang-orang yang disebut ar-rajabiyun, yang ahli ibadah khususnya dengan sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.
أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ولأسباب الحقوق الواجبة علي ولمشايخنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم من جميع المعاصي والذنوب أستغفر الله العظيم من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله العظيم من جميع ما كره الله ظاهرا وباطنا روحا وعقلا ونفسا وجسدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله 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 الله
القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم بسم الله بدأنا والحمد لربنا والصلاة والسلام للنبي حبيبنا يا الله يا ربنا أنت مقصودنا رضاك مطلوبنا دنيانا وأخرانا يا رحمن يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار متكبر يا خالق يا بريء يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبيض يا باسط يا خفيض يا رفيع يا معيز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت
ya sabur azza wa jalla zikruhu bi asma'ikal husna ighfir lana wa liwalidina wa dzurriyyatina kaffir an sayyi'atina wastur ala uyubina wajbur ala nuqsanina warfa' darajatina wazidna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan shalihan wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih jasadana daiman hayatina ila qaribana anisharri ba'idana wal qurba rajauna akhiran lil muna balligh maqasidana waqdi hawaijana walhamdu lillahina alladzi hadana salli wa sallim ala taha khalili rahman wa alihi wa sahbihi ila akhiriz zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana ya Allah, ya Allah, ya Allah. Anta Rabbuna Rabbus samawati wal ard, wa anta Rabbud dunya wal akhirah, wa anta Rabbul alamin. Ya Allah ya Ahad ya Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul basir. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka ya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tabtahu lana biha Allahumma ridha wa taysir wa taqdiqu anna biha babashar wa tasir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tabtahu lana biha Allahumma ridha wa taysir wa taqdiqu anna biha babashar wa tasir. Allahumma salli ala sayyidina
محمد الذي أسرى في ليلة المعراج بأمره الصلاة. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا، 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 اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ظاهرا وباطنا روحا وعقلا ونفسا وجسدا، اللهم اجعلنا من الخاشعين، اللهم اجعلنا من الخاشعين، اللهم اجعلنا من الخاشعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا. اللهم إنا نسألك القوة والاستقامة والاستطاعة والكفاية بالطاعة والعبادة خصوصا في رمضان، ونعوذ بك من كل مصيبة وشدة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك القوة والاستقامة والاستطاعة والكفاية بالطاعات والعبادة خصوصا في رمضان، ونعوذ بك من كل مصيبة وشدة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك القوة والاستقامة والاستطاعة والكفاية في الطاعات والعبادة خصوصا في رمضان، ونعوذ بك من كل مصيبة وشدة يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك غفور رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين والصالحات وارحمهم بالصحة والعافية ظاهرا وباطنا روحا وعقلا ونفسا وجسدا، وعلمهم بالعلم النافع منفعة بركة في الدين والدنيا والآخرة، وارزقهم رزقا حلالا كثيرا مباركا يرضى، وضعهم من كل شر والبلية، وضعهم من كل شيطان مريد وجبار عنيد وديعين وولي إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسعا، على هدينا وعلى كل نية صالحة. الفاتحة.